Pemirsa, pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka akan menginjak 100 hari kepemimpinan pada 28 Januari 2025 mendatang. Sejumlah survei merilis rata-rata masyarakat Indonesia puas dengan kinerja dan program-program besutan Prabowo. Jelang 3 bulan atau 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran pada 28 Januari nanti, beberapa hasil survei salah satunya LSI DNIJA menunjukkan mayoritas besar masyarakat puas dengan kerja pemerintahan Prabowo Gibran. Ya, pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka membawa banyak gebrakan yang populis alias pro rakyat. Contohnya saja makan bergizi gratis atau MBG yang sejak awal memang dicanangkan Prabowo untuk memperbaiki kualitas gizi anak-anak sekolah dan pemeriksaan kesehatan gratis saat berulang tahun. Hingga penghapusan piutang macet perbankan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Tak hanya itu, pada Februari 2025 mendatang, para guru dan aparatur sipil negara ASN dipastikan akan mendapatkan kenaikan gaji ataupun tunjangan. Ya, pertama kita melihat bahwa dengan metodologi yang kita gunakan itu ternyata ada 9 program yang dianggap positif oleh publik. Jadi 9 program itu ada yang positif oleh publik, kemudian ada 3 yang teratas negatif. Jadi 9 program itu mulai tadi makan bergizi gratis, kemudian juga ada swasembada pangan, kemudian juga ada rehabilitasi, ada itu 3 tertingginya. Prabowo mengatakan dalam kurun waktu tersebut kabinetnya telah berhasil memberikan bukti kebijakan-kebijakan yang berpihak pada rakyat. Kebijakan kita adalah kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat, berpihak kepada kepentingan negara. Swasembada pangan dan swasembada energi. Kita harus mampu memberi makan kepada seluruh rakyat Indonesia. Tidak lagi impor, dan saya terima kasih pada jajaran menteri-menteri yang telah melapor kepada saya tahun 2025 lagi, tahun 2025 ini kita tidak akan impor beras lagi, tidak akan impor jagung lagi, tidak akan impor garam lagi. Gebrakan lain dari Presiden Prabowo adalah soal pengungkapan kasus korupsi dan gratifikasi yang sempat mangkrak, termasuk menyingkap adanya kasus judi online yang menyeret pihak Komdiji. Lantas, bagaimana pencapaian kebijakan dan program yang telah diluncurkan dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo Gibran? Dan apa saja kebijakan dan terobosan baru yang akan dilakukan Prabowo dalam pemerintahannya ke depan? Pemirsa, 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran akan jatuh pada 28 Januari mendatang. Sejumlah gebrakan telah dilakukan Prabowo dalam kurun waktu tersebut, mulai dari penangkapan para koruptor dan dibongkarnya kasus korupsi dan gratifikasi yang mangkrak, pemberantasan judi online, pembatasan sejumlah anggaran di kementerian, hingga terobosan seperti periksa kesehatan gratis dan makan bergizi gratis untuk anak sekolah, ibu hamil, dan balita. Survei yang dilakukan oleh lembaga penelitian LSI dan LSN meneliti tingkat kepuasan masyarakat di 100 hari kinerja pemerintahan Prabowo Gibran. Hasilnya lebih dari 87% menjawab puas terhadap program-program yang diluncurkan Prabowo. Lantas apa kemudian langkah dan terobosan baru yang akan dilakukan Prabowo yang pro masyarakat? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami di studio sudah ada pakar politik di Universitas Indonesia, Cecep Hidayat. Selamat petang Mas Cecep. Selamat sore. Ya, dan kami juga telah terhubung dengan politisi Gerindra, Bang Dhanil Anzar Simanjuntak. Selamat sore Bang Dhanil. Selamat sore Mbak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Dhanil, langsung saja kami ingin mengetahui bagaimana pendapat Anda dengan hasil survei 100 hari kinerja Prabowo Gibran.
Pertama, sejak awal Pak Prabowo menyampaikan bahwasannya beliau tidak punya target terkait dengan 100 hari karena tentu ukuran-ukuran terkait 100 hari, 200 hari itu kemudian berasal dari publik. Hal itu yang disampaikan beliau kemarin ketika sidang kabinet bahwasannya beliau hanya berusaha untuk melakukan hal-hal yang maksimal dan terbaik untuk rakyat tanpa harus dibatasi oleh rentang waktu tertentu. Tapi yang jelas ini kan dibutuhkan oleh publik sebagai indikator, sebutlah begitu, untuk mengukur kinerja pemerintahan Pak Prabowo. Yang kedua, tentu Pak Prabowo ingin fokus pada upaya-upaya yang sudah direncanakan. Meskipun misalnya ada kritik dari publik, maka harus diperbaiki. Meskipun ada pujian dari publik, maka harus dimaksimalkan. Itu esensi yang ingin dilakukan oleh Pak Prabowo. Yang ketiga, Mbak, beliau sempat juga kemarin disampaikan dalam sidang kabinet ingin memulai agenda pembangunan 5 tahun ke depan secara sistematik. Beliau akan fokus pada upaya-upaya investasi jangka panjang, baik itu investasi dalam bentuk intangible maupun tangible, artinya yang bisa dilihat maupun tidak bisa dilihat. Misalnya dalam konteks intangible tentu investasi-investasi dalam bidang sumber daya manusia, investasi di bidang pendidikan dan sebagainya. Ini yang sedang diakselerasi misalnya melalui makan gizi gratis, kemudian program-program terkait dengan pendidikan, kemudian terkait dengan kesehatan, terutama kesehatan ibu hamil dan anak-anak kita. Kemudian juga Pak Prabowo fokus pada program-program tangible, program-program yang bisa dirasakan secara langsung, misalnya pembangunan ekonomi. Nah, dua kaki utama agenda pembangunan ekonomi Pak Prabowo tentu adalah menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup, kemudian kedua itu adalah meningkatkan daya beli masyarakat. Nah, oleh sebab itulah kemudian Presiden itu fokus pada upaya-upaya menyisir anggaran belanja pendapatan dan belanja negara agar efisien. Maka kemarin seperti juga disampaikan dan diberitakan oleh TV One, pemerintahan Prabowo Subianto, Pak Prabowo itu melakukan efisiensi yang sangat ketat. Pak Prabowo bahkan secara langsung menelusuri secara detail anggaran-anggaran yang ada di APBN sehingga bisa melakukan efisiensi hampir 300 triliun yang itu bisa kemudian dialokasikan untuk program-program yang produktif, baik tadi yang saya sebutkan program-program yang tangible maupun intangible. Kira-kira begitu, Mbak. Baik, saya ingin ke Mas Cecep. Mas Cecep, ketika kita melihat survei kepuasan terhadap 100 hari kinerja dari pemerintahan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka ini, Anda melihat kenapa angkanya begitu tinggi dibandingkan dengan 100 harinya Pak Jokowi dan 100 harinya Pak SBY? Oke, jadi terima kasih Mas Adit ya dan juga Mbak Windy. Kalau kita cermati ya dari hasil 2 lembaga survei atau 3 ya, lebih dari 2 ya, itu ternyata angka tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Prabowo Gibran di 100 hari pertama relatif tinggi. Ini dapat dimaknai beberapa hal. Pertama gini, kalau kita perhatikan ya dari PHTC ya, atau program hasil terbaik cepat atau quick win sebelumnya, itu menyasar banyak beberapa program-program ini menyasar basic needs ya, kebutuhan dasar dari masyarakat. Ya, masalah kesehatan, masalah makanan, masalah pendidikan, itu semua disasar. Ya turunnya tadi ya, makan bergizi gratis, kemudian pemeriksaan kesehatan gratis dan seterusnya. Jadi ini yang menjadi program yang populis buat masyarakat. Sehingga kemudian ya ketika lembaga survei masuk ya melakukan survei, jadilah itu angka gitu ya, terjadilah memang masyarakat terpuaskan. Itu yang pertama ya, kebutuhan dasar. Kemudian yang kedua, di sini sebenarnya kalau kita lihat dari hasil kemarin memenangkan 58% suara masyarakat ya. Kemudian dalam perjalanannya
kita lihat ya bagaimana tadi sesuai yang disampaikan Pak Prabowo yang gesit gitu. Nah jadi kita lihat ketika baru dilantik langsung kemana-mana Pak Presiden Prabowo. Sehingga kemudian ada harapan pada publik. Ketika dia menang, publik menaruh harapan kepada beliau. Sehingga kemudian angka ini sebenarnya adalah tantangan sendiri buat Prabowo Gibran sebenarnya. Yaitu bagaimana mereka bisa merealisasikan janji-janji mereka kemarin. Astacita dan turunannya itu. Nah itu yang kedua. Kemudian yang ketiga memang ini tantangan buat Prabowo. Kenapa? Karena kemarin di presiden sebelumnya itu kan kalau selalu berbicara masalah tingkat populer yang amat tinggi, 80%. Nah sekarang justru ditambah lebih tinggi lagi, 87%. Harapannya memang lembaga-lembaga survei ini kan sudah kredibel juga ya, harapannya bisa menjaga metodologi secara saintifik lah ya. Memang bisa terjaga dengan ketat metodologinya, sehingga memang hasil ini dapat dipertanggungjawabkan. Tapi Mas Cecep, kita juga ketahui dalam 100 hari ini tentunya tidak semuanya positif. Betul. Ada juga beberapa hal yang menjadi tantangan di pemerintahan ini, seperti sebut saja penanganan korupsi dan juga adanya kasus judi online. Bagaimana pendapat Anda? Nah, kalau jadi yang sampaikan juga ya, kenapa Prabowo relatif gesit? Jadi memang sebagai seorang presiden dalam sistem presidensial ya, ini jadi tantangan sendiri buat Prabowo. Kenapa? Karena dia harus bisa memutuskan dengan cepat. Nah, beberapa kasus kemarin itu sebenarnya disampaikan ya, ketika ada kasus Prabowo memutuskan dengan cepat ya. Ya bukan cuma masalah judi online ya, dia putuskan. Kemudian masalah kemarin yang pagar makan lautan, dia putuskan cepat juga. Kemudian masalah utang UMKM, dia putuskan dengan cepat. Jadi beberapa hal memang dia harus putuskan, tinggal nanti pembantunya di bawah itu mengartikulasikannya ya, mengoperasionalkannya di tingkat teknis gitu. Tapi bagaimana Anda melihat di tingkat kementerian sendiri saat ini? Ya, saya kira ketika ada titah dari Prabowo, dari Presiden Prabowo, ketika ada perintah dari Prabowo langsung dijalankan sebenarnya. Memang kemarin sempat katakan ada miskoordinasi ya, tapi kan ini kalau kita ikuti misalnya masalah kemarin yang pagar laut itu peristiwa yang terjadi bukan baru kemarin, tapi rentetan tahun sebelumnya. Dan ini ya ternyata ketika ada persoalan, ada kemudian muncul statement dari dua pimpinan tertinggi misalnya dari kementerian ya, jadi terkesan ada miskoordinasi. Tapi ketika kemudian Presiden Prabowo memberikan perintah, langsung diaksi, langsung dikerjakan. Di sini terlihat bagaimana Prabowo menjadi sosok yang pemimpin yang punya visi yang baik, strong leadership ya, pemimpin yang relatif kuat di mata bawahannya gitu. Bang Dhanil mungkin bisa diberikan bagaimana pendapatnya khususnya dalam pemerintahan di 100 hari terakhir, ada juga kasus salah satunya yang melanda di Kementerian Komdiji yaitu judi online. Bang Dhanil. Ya, ini kan kasus yang belum terselesaikan sejak periode sebelumnya, dan ini menjadi komitmen Presiden Prabowo untuk dituntaskan sesegera mungkin. Dan alhamdulillah kan proses itu sedang berlangsung dan progresnya jauh lebih baik. Nah, tentu Pak Prabowo memberikan atensi yang luar biasa terkait dengan kasus judi online ini. Makanya Menteri Komdiji bekerja lebih akseleratif untuk memastikan judi online ini bisa dituntaskan segera mungkin. Meskipun tentu tidak mudah, dan Pak Prabowo sudah mengamanatkan sejak awal agar judi online ini segera dituntaskan karena punya dampak yang sangat sistematik terhadap masyarakat kita di bawah, terutama rakyat-rakyat kecil, dan itu menjadi perhatian Pak Prabowo terkait dengan dampak judi online ini. Nah, makanya di satu sisi beberapa program pemerintah itu dikaitkan dengan dampak-dampak judi online, misalnya dipastikan program-program ekonomi, bantuan pemerintah itu justru tidak memberikan ruang agar merebaknya praktek judi online, misalnya bantuan-bantuan pemerintah dan sebagainya, jangan sampai kemudian digunakan untuk judi online dan sebagainya. Karena sekarang program-program pemerintah berusaha dilihat juga dari sisi dampak sosial, dari apakah ini akan memberikan dampak tertentu. Nah, itu sedang dikaji terus-menerus oleh pemerintahan Pak Prabowo pada hari ini.
Baik, Bang Daniel, yang menarik adalah dari kemarin kita menyaksikan ya bahwa komisi di DPR ini kan memanggil sejumlah menteri, katakanlah ada menteri KKP di situ, kemudian ada menteri Mendikti Saintek di situ. Nah, ini nanti saya ingin mendengar ya bagaimana catatannya terhadap hubungan Presiden dengan para menterinya. Tapi usai jeda dibahasnya, tetaplah bersama kami. Pemirsa, Lembaga Survei Nasional LSN merilis hasil survei tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Prabowo Gibran dalam 100 hari pemerintahan Kabinet Merah Putih. Hasilnya rata-rata masyarakat puas dan percaya dengan kerja dan program-program besutan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintahan Prabowo Gibran akan genap berusia 100 hari pada 28 Januari nanti. Dalam kurun waktu 3 bulan atau 100 hari ini, hasil survei Lembaga Survei Nasional menunjukkan mayoritas besar masyarakat puas dengan kerja pemerintahan Prabowo. Survei dilakukan pada periode 13 hingga 20 Januari 2025 dan didapatkan hasil 87,5% masyarakat puas dengan kinerja Prabowo Gibran dan 88,2% percaya dengan kepemimpinan dan kinerja pemerintahan saat ini. Dari hasil survei diketahui juga ada beberapa program yang diluncurkan Prabowo yang memang berpihak pada kebutuhan masyarakat luas. Salah satunya program makan bergizi gratis dan penghapusan utang UMKM. Prabowo juga berjanji Indonesia akan mulai swasembada pangan dan energi. Dan ini pemerintah berharap dapat membantu saudara-saudara kita, para produsen yang bekerja di bidang pertanian, UMKM, dan sebagai nelayan yang merupakan produsen pangan yang sangat penting. Mereka dapat meneruskan usaha-usaha mereka. Baik, saya ingin ke Mas Daniel. Bang Daniel, ini kan ketika kita lihat kemarin bahwa komisi di DPR ini memanggil sejumlah menteri di kabinet Pak Prabowo. Nah, saya ingin tahu bagaimana sebetulnya hubungan Pak Prabowo dengan menteri-menterinya yang seringkali dipanggil dan disorot oleh DPR. Silakan, Bang Daniel. Ya, pertama begini, Pak Prabowo dalam pola kerjanya di kabinet itu memfungsikan secara maksimal menteri-menteri koordinator. Jadi menteri-menteri koordinator yang ada itu mengkoordinasikan semua program-program dan semua permasalahan-permasalahan yang ada di bawah pengawasan mereka atau di bawah koordinasi mereka. Jadi komunikasi ini sangat efektif sehingga ada pengawasan, ada pendampingan, ada pengendalian yang melekat dalam setiap program pemerintah. Kenapa? Karena tentu roadmap yang sudah dibuat Pak Prabowo, pola kerja yang sudah dibangun oleh Pak Prabowo itu mudah dikomunikasikan, mudah dikendalikan, mudah diawasi secara langsung melalui menteri-menteri koordinator. Itu yang pertama. Kemudian kedua, kalau kemudian ada peristiwa seperti kemarin begitu tentu dikoordinasikan oleh menteri koordinator atau bisa juga kemudian dipanggil langsung oleh presiden. Dan presiden itu sangat intens merancang berbagai pertemuan, laporan secara periodik dari menteri-menteri secara sektoral. Baik itu melalui menteri koordinator, kemudian dengan menteri-menteri sektoralnya, kemudian mereka bersamaan nanti menyampaikan pelaporan-pelaporan kepada presiden secara langsung dan presiden memberikan arahan secara detail. Bahkan presiden bisa sampai kemudian mengawasi pengalokasian anggaran yang ada di kementerian. Di akhir tahun yang lalu misalnya presiden secara langsung mengamati keluar masuknya anggaran dan penggunaan anggaran di Kementerian Keuangan. Jadi Pak Prabowo sangat detail. Nah, kalau kemudian terkait dengan panggilan-panggilan kepada menteri-menteri tersebut, tentu hal itu sangat wajar dan harus sebagai upaya pengawasan, sebagai upaya kontrol. Kira-kira begitu, Mas.
Dalam upaya kontrol ini juga kita harapkan adanya evaluasi Mas Cecep. Jika Anda melihat dari program-program maupun kebijakan-kebijakan dari pemerintahan Presiden Prabowo ini, apa saja yang dapat menghasilkan negatif hasilnya? Apakah ada perbaikan di bidang-bidang tertentu? Oke, jadi gini, ketika Prabowo sebagai seorang presiden pada sistem presidensial membentuk kabinetnya, berarti apa? Anggota kabinet adalah all president's person. Jadi itu orang-orang yang dipilih oleh presiden. Anggota kabinet adalah orang-orang yang memang ditugaskan oleh presiden. Sehingga kemudian ketika dalam 3 bulan setelahnya ada persoalan, saya kira itu hal yang wajar buat seorang presiden ya untuk melakukan evaluasi terhadap anggota kabinetnya. Itu yang pertama. Kemudian kan sejak beberapa hari sejak dilantik, itu ada beberapa menteri atau kementerian yang kemudian menjadi blunder sebenarnya, melakukan kurang tepatan dalam pengambilan putusan dan seterusnya yang berdampak saya kira terhadap Prabowo. Dan saya kira itu yang kedua. Yang kemudian kan sebenarnya selain survei yang dilakukan LSI, LSN Kompas, kan ada juga survei yang dilakukan oleh lembaga yang lain yang menyoroti ya evaluasi dari menteri-menteri yang bermasalah yang bisa menjadi obstacle atau namanya mengganggu ya jalannya pemerintahan Prabowo sebenarnya. Ya disebutin tuh beberapanya, itu bisa juga diangkat tuh misalnya. Ya dari situ sebenarnya Presiden Prabowo itu bisa melakukan evaluasi ya. Karena saya kira ada catatan ya. Dan responnya juga cepat saya kira ya. Beberapa misalnya seperti utusan khusus, itu kan ada Seskap yang kemudian bahkan Seskap langsung yang melakukan teguran gitu ya terhadap si utusan khusus presiden. Jadi dari sini saya kira Presiden Prabowo sudah efektif ya melakukan evaluasi, melihat kinerja dari menteri-menterinya gitu. Dan saya kira itu akan jadi catatan buat Prabowo. Tinggal nanti kita cari atau mungkin Prabowo cari momentum politiknya. Apa maksudnya? Jadi tentu saja terbuka kemungkinan untuk melakukan reshuffle kabinet. Nah kemudian momentumnya kapan? Ya mungkin apakah 100 hari? Oh terlalu sebentar. Oh misal 6 bulan atau 1 tahun. Ya tinggal nanti cari aja justifikasi untuk melakukan momentum politik itu. Apakah setelah Lebaran atau 6 bulan? Kalau 100 hari terlalu cepat misalnya. Tapi kenapa 100 hari? Karena memang rata-rata ya sebagian besar negara itu jadi momentum sebenarnya untuk melakukan evaluasi. Yang paling cepat. Evaluasi dalam 100 hari. Nah, saya ingin ke Bang Daniel. Bang Daniel, kan Anda berkali-kali menyebutkan masalah anggaran. Nah, yang paling menarik adalah efisiensi anggaran 306 triliun yang dilakukan oleh Pak Prabowo sendiri. Ini bagaimana sebetulnya nantinya dampaknya terhadap misalnya proyek infrastruktur, kemudian proyek strategis nasional atau proyek-proyek besar lainnya ketika dikatakan ada 100 triliun yang informasinya akan dianggarkan ke makan bergizi gratis. Silakan, Bang Daniel. Iya, Presiden berulang kali menyampaikan di sidang kabinet di berbagai kesempatan bahwasannya ada beberapa kementerian yang harus menjadi prioritas program di tahun pertama, tahun kedua sampai ketiga ini. Namun ada juga yang kemudian memang harus agak, dalam bahasa Presiden itu adalah harus agak bersabar untuk memastikan kita menetapkan skala prioritas. Kan tidak, karena kita punya keterbatasan anggaran, tentu Presiden kemudian melakukan urutan prioritas, mana yang menjadi prioritas pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Nah, pada saat ini di tahun pertama beliau menjabat menjadi presiden, salah satu prioritas utama beliau adalah memastikan ketersediaan gizi yang cukup untuk anak-anak kita melalui makan gizi gratis. Kemudian beliau juga ingin memastikan daya beli masyarakat itu terus meningkat melalui program-program ekonomi. Salah satu makan gizi gratis itu juga bisa men-trigger daya beli masyarakat itu bisa diperbaiki, termasuk nanti beberapa hasil dari efisiensi atau pemotongan anggaran perjalanan dinas misalnya, beberapa alokasi-alokasi yang inefisiensi itu kemudian digeser alokasinya untuk program-program ekonomi, pembangunan proyek-proyek yang memiliki multiplier effect dalam rangka penyerapan tenaga kerja, kemudian
dalam rangka memberikan efek pengganda pada ekonomi, terutama di UMKM dan sebagainya, yang itu kemudian tentu berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan juga perbaikan daya beli masyarakat. Jadi sementara ini di tahun pertama dan kedua ini Pak Prabowo akan fokus di program-program prioritas tersebut. Nah, barulah kemudian beliau nanti menetapkan beberapa prioritas-prioritas lainnya. Misalnya makan gizi gratis kan memang sedang dilakukan secara bertahap dengan target nanti di akhir 2025 semua yang menjadi anak-anak target utama dari makan gizi gratis itu bisa di-cover. Jadi sistematika kerja kabinet Pak Prabowo itu sangat sistematik dan beliau sudah menetapkan prioritas-prioritasnya. Begitu, Mas. Baik. Nah, Mas Cecep, 100 hari kinerja pemerintahan, apakah cukup untuk dinilai? Oke, jadi ketika Presiden Prabowo memilih orang-orang yang disampaikan di awal-awal setelah bahkan sebelum dilantik itu kan sudah mulai diseleksi tuh. Itu sebenarnya kan orang-orang yang dianggap Presiden Prabowo orang yang kompeten. Jadi 100 hari saya kira cukup, relatif cukup ya sebenarnya ya. Karena kan mereka juga nggak langsung mempelajari dulu, mereka sudah mempelajari juga. Kemudian ada juga retreat ya. Retreat baik yang di Hambalang atau yang di Magelang. Jadi penyamaan visi misi yang diharapkan oleh Presiden Prabowo sudah terjadi sebenarnya, sudah berjalan. Sehingga kemudian mereka sudah tahu apa visi misi dalam katakan 100 hari ke depan, dalam 6 bulan, dalam setahun, dalam 5 tahun. Mereka punya PHTC itu yang quick win tadi. Jadi harapannya itu kan ide besar yang kemudian bagaimana diderivasi, diturunkan, dioperasionalkan. Makanya itu ada yang 7 Menko ya. Betul. Harapannya ini bisa kan disampaikan kemarin juga ketika pelantikan ini biar langsung tahu hal-hal detail. Jadi kenapa kabinet lebih gemuk, biar lebih detail. Sehingga asumsinya harapannya adalah mereka bisa langsung menyelesaikan persoalan, bisa langsung membuat kebijakan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam beberapa hal terjadi itu memang ya, misalnya judi online, kan itu kan kasus yang terjadi ya. Ternyata itu ya menyangkut orang terdekat menteri sebelumnya. Kan ini harus diusut tuntas misalnya ya. Atau masalah dari kementerian yang lain, KKP misalnya, atau ATR BPN misalnya, atau PDT yang terakhir itu. Jadi itu semua rentetannya dan saya kira itu jadi catatan buat Prabowo. Jadi saya kira Presiden Prabowo sudah mencatat itu semua ya. Tinggal nanti dapat momentum politik, dilakukanlah itu ya. Misalnya atas nama evaluasi dan seterusnya. Baik, jadi kalau kita lihat bahwa program 100 hari ini dapat menjadi sebuah tolak ukur ya pencapaian kinerja Presiden di 100 harinya, tapi juga jangan terlena tadi seperti yang Mas Cecep katakan. Sekali lagi terima kasih Mas Cecep, terima kasih juga Bang Dhanil telah bergabung bersama kami di program Kabar Petang. Sehat dan sukses selalu untuk semua. Selamat petang Bapak-Bapak.